بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال رحمه الله تعالى ونفعنا وبعلومه في الدارين آمين ثم قال والأكل والشرب وانكشاف العورة إن لم تستر حالا. Alhamdulillah pada saat ini kita masih diperkumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah majelis, di dalam sebuah tempat yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan. Bagaimana tidak bahwa kita semua saat ini dikumpulkan oleh Allah di dalam sebuah majelis yang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rawdatul Jannah. Kita sekarang sedang berada di dalam sebuah kebun dari kebunnya surga. Mudah-mudahan berkumpulnya kita pada malam hari ini menjadi sebab kita semua dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya nanti bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarga beliau, para dzurriyyah, para ahli bait, terkhusus kepada orang tua kita, ayah dan kita Al-Habib Muhammad Syekh bin Ahmad Maula Khilaf, dan anak beliau yang juga selalu berhadir mendampingi kita. Mudah-mudahan dengan hadirnya beliau kita semua mendapatkan pandangan, mendapatkan nazar daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan pandangan daripada ajdad para habaib, para alim, para guru-guru agama, para tokoh masyarakat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meneruskan kajian kita di mana kita telah membicarakan di antara penyebab batal, penyebab atau pembatal salat, yang seterusnya di antara pembatal sembahyang, penyebab batalnya salat ialah wal aklu wasyurbu, adanya di dalam sembahyang itu makan dan minum. Makanya kalau batal makan dan minum dalam sembahyang, adanya makan membawa piring dalam sembahyang ada, adanya melontum banyak aqua dalam sembahyang ada. Tetapi yang dimaksud makan di sini kemungkinan ketika kita ini sebelum sembahyang itu ada bama makan. Contoh pertama dahulu ada bama makan. Mungkin kita ada makan kacang, mungkin kita ada makan makanan yang lain-lain. Nah itu tersangkut di salah-salah gigi kita atau termasuk di lubang gigi kita. Nah, tabiat daripada lidah manusia itu barang-barang lain.
lagi balung sembahyang nang tasakan nang takasak di salah-salah gigi kita itu kada keluar dari salah-salah gigi. Tapi pada ketika kita sembahyang, nah ini kadang-kadang sambil menghadap-hadap imam untuk membaca ayat, sambil menghadap-hadap sambil mendengar imam membaca surah, ilan bisa kada balanai. Kasih pokok mari, berkuit-kuit, harap benar ilan imam wit, tak keluar. Apa nang tak keluar sisa makanan nang sebelum sembahyang tadi kita makan. Tentunya nang sisa makanan nang terasa di salah-salah gigi itu tentunya kadang-kadang halus saja bandanya, tapi itu makanan. Nah, itu makanan. Makanan nang hajar di semai kalau apa tanyaman sedikit batal tapi tanyaman kalau pindah bangas kada ingat bersihkan gigi 2 hari. Kenapa kata keluar gara-gara ilat kita ini kesana kemari. Nah, sisa makanan yang terasa di salah-salah gigi kita atau tapak di lubang gigi kita itu, ketika kita sembahyang kita takut, itu ngarannya makan. Itu ngarannya makan. Sekecil apapun, sehalus apa jua pun, makanan nang bakas takasak di gigi di salah-salah gigi itu tadi kita takut dengan sengaja, maka kadada khilafiyah nang mengatakan fatwa ulama bahwa itu hukumnya membatalkan sembahyang karena dengan sengaja. Andai kata makanan itu tadi halus benar, lalu sembahyangnya tadi sambil menghayal, nah apakah nang dihayal sehingga kada sadar lagi bahwa makanan yang di salah-salah gigi itu tak keluar lalu menangguh, tapi halus badannya tapi kada sadar, kada ingat. Nah ini khilafiyah. Artinya ada perbedaan pendapat ulama, ada yang memadahkan itu batal, ada yang memadahkan kada, karena baknang dimakan tuh qalil sangat sedikit dan disertai nasiyan lupa. Kalau yang ingat saja batal sembahyang. Nah ini yang menjadi kita disuruh akan sebelum sembahyang itu tadi sunat kita bersiwak. Contoh misalnya ada orang hendak balakas-lakas sembahyang sehingga kan sampai lagi bersiwak. Nah bersiwak orang kita bahari nyamper besugi. Tahu Jawa besugi jadi siwak. Kalau orang Banjar tuh orang yang dulu itu besugi namanya besugi. Nah, hebatnya wah ini ambil orang yang tak bersiwak berdaan sugi protes. Nampak yang sugi. Nah, itu yang jadi sunat sangat. Supaya apa aja daripada bekas sisa makanan itu pada lagi di salah-salah gigi ketika kita masuk takbiratul ihram. Nah, ada orang yang berhancam-hancam sembahyang hendak banyak dapat rakaat meninggal daripada bersiwak.
Tetapi ada orang yang kalem aja, pelan aja, wong Jawa hilangnya alon-alon aja, aja itu aja. Sing alon-alon. Tapi inya mau utamakan besiwak. Yang bahancap ini dapat sudah 6 rakaat, sudah 3 kali salam sembahyang sunat. Ada inya belum lagi mengangkat takbir, tapi inya besiwak. Ketahuilah ujar Rasulullah bahwa 2 rakaat dengan bersiwak itu lebih afdal sembahyang daripada 70 rakaat. Hanya 6 rakaat aja kita mau opor aja dulu, biar aja ini membalap gitu, tikungan 120 ada bapak, kita pasang siwak dulu. Mau opor aja dulu kita 8 rakaat 18 rakaatnya sudah, kita belum lagi besiwak itu jangan asal usuk aja, berniat dahulu. Hadirkan kita ini nak jadi besiwak ini kenapa? Karena mengumpati atau mengikuti Rasulullah. Hadir dulu Rasulullah itu, ingat kita lawan Rasulullah. Kan kita jadi besiwak ini karena kita hendak mengikuti sunnahnya Rasulullah. Jangan ketinggian itu, jangan asal, jangan. Hadirkan di hati dulu Rasulullah. Aku jadi besiwak kenapa? Karena aku hendak mengikuti Rasulullah. Karena mungkin orang hakun mengikuti Rasulullah itu pun kada cinta lawan Rasulullah. Besiwak banyak. Ada diisi muka. Murah aja, ada sampai sebuah kendaraan itu aja berganti kita nih siwak karena orang muka rugi. Ada Habib dari Fathul Maut kita punya orang beb antum kada pakai jam tangan, mau Habib pakai jam tangan, aku jadi anak muka wae pakai jam tangan. Tapi nak aku perlu balik ke takun lawan ikam ya sini. Aku ada jam tangan ikam pertanyakan. Sedangkan aku tahu pakai jam tangan itu ada sunnah. Nang sunnah itu di sini jangan tinggal siwak. Ikam kalau di sisi siwak, kenapa ikam kan sini? Mau pada jam kawan, mau pada siwak kada kawan. Jadi punya kawan kita usahakan besiwak. Karena orang sembahyang yang besiwak, selain orang itu tadi mendapat keutamaan lebih afdal daripada 70 rakaat orang nang kada besiwak, orang sembahyang bersiwak dahulu. Hanya mengangkat takbir daripada orang nang kada besiwak sembahyang 70 rakaat lebih afdal orang nang 2 rakaat tapi bersiwak. Selain itu di dalam sebuah kitab karangan Habib Muhammad bin Alwi Al-Aidarus Al-Mulaqab bis-Sa'ad, Habib Sa'ad ini di antara saudara daripada keturunan Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidarus Al-Akbar. Ini kalau kubur sini, kalau makam sini itu pas berkebit di dinding kubahnya Habib Abdullah itu sudah tersebut di sana. Itu banyak karamat-karamat.
Nah, di dalam karangan Sidin itu di antaranya Sidin ada mengarang satu kitab yang khusus membahas masalah keistimewaan bersiwak. Kalau pada khilaf rasanya, kalau pada khilaf lah, di dalam kitab itu Sidin membahas masalah keutamaan bersiwak itu 78 macam orang bersiwak. Di antaranya 78 ini kita bicarakan, ada tuntung malam ini sampai subuh, ada tuntung kita bicarakan ini. Cuma di antaranya aja, di antaranya orang yang mengamalkan bersiwak ialah orang itu diselamatkan daripada penyakit yang orang wahini banyak terjadi pada orang-orang Tuhan, yaitu saraf terjepit, tulang belakang, tulang pinggang, disitulah saraf terjepit. Orang yang mengamalkan bersiwak bisa diselamatkan daripada saraf terjepit. Nah, di antaranya lagi karena mau bongkok, apa bongkok mungkin kalau bahasa ini, bahasa dia bongkok itu belum Tuhan tapi yang bongkok mungkin namanya bongkok berjalan, belum bercucu lagi sudah kayak itu. Baik itu yang menyesalkan itu tuh menabur sama dari jawab itu. Di antaranya lagi keistimewaan mengamalkanlah sekali apa siwak, apalagi siwaknya ada ikhlas karena itu aja jangan dihiga main pulang itu banyak hendak kemudian akan bisa bersiwak tatatai lawan calon mintuha malah bersiwak calon mintuha kalau ada dihiga ada nama abah kayak di anak itu apa itu ya nama abah kita mau masuk makan kayu atau kayu apa tidak kenal pada orang siwak. Kalau kulit ke rumah kita mamanya ampun kayu sesapu di belakangnya ada tahu arti bersiwak sama dia. Orang yang mengamalkan bersiwak secara duniawinya ulang. Nah, kita ini kan tujuannya masalah duniawi apa? Rizki yang halal dipermudah Tuhan. Rizki yang halal, rizki bukan halal ada artinya juga. Rizki yang halal kita berusaha, rizki yang halal itu dimudahkan Tuhan. Ayo. Orang bersiwak. Ini kabar nih kira-kira ini bisa kehabisan siwak baik ini ada apa orang menjual siwak. Panas pasaran siwak, rugi pokoknya bilang ada siwak. Gawiannya mudah, pahalanya luar biasa. Gawiannya ringan, keutamaannya luar biasa. Ayo. Orang bersiwak. Selain itu pulang orang bersiwak dicintai oleh para malaikat. Bila orang dicintai oleh para malaikat, berarti orang itu dijauhi oleh syaitan, karena syaitan kedawani para malaikat. Malaikat diciptakan daripada nur, syaitan diciptakan Tuhan dari api. Api kalah lawan nur, kalau ini Bapak. Itu orang bersiwak. Selain malaikat ketujuh cinta lawan orang yang ketujuh bersiwak, Allah Ta'ala ridho. Adakah lagi yang lebih hebat daripada ridhonya Allah? Tuhan itu ridho. Adakah lagi yang lebih hebat dari ridho? Ada akan-akan bakas berudak licak
lah kau berkerja apa mencari nafkah iwak nafkah punya gari-gari nang mama hanya bahasa sapu begitu dipel oleh mama datang nang anak nang ini tadi awak licak ligat batis oma naik ke rumah nang harap mama ini sayang banget lawan anak kira-kira mama ini saling lah kira-kira lawan anak tuh padahal mah jadi seorang balong lagi mandak pel balong lagi nah hanya tutup mempel lantai naik anak nang diridhoi oleh mamanya tadi padahal salah banget tapi nang ada mamanya ridho lawannya ada saya paling yang mana datang di mana mama hanya mempel kalau mamanya ini hendak menyatukan pel itu ada muha meramur aja ada kenapa jadi kayak itu maka anak nih masalah berat mamanya ridho lawannya itu umpama mama aja kita nih sebagai hamba taruhlah pak ibadat mana nang kita nih ibadat nang ada cacat banyak cacat banyak kurang tapi nang kita mengharap Tuhan ridho aja dengan kekurangan kita Tuhan ridho aja dengan berbagai macam keaiban yang ada pada diri kita Tuhan ridho ya Allah ulun minta ridho ulun kada sanggup beribadat nang pian kehendaki ibadat itu sempurna ulun jangan kesempurna Tuhan ulun mengharap pian ridhonya nang ini pang ulun kawan Tuhan ridho lima jalannya di antara supaya Tuhan ridho amalkan basiwa talapian aja lah babinian pun seperti itu nah cuma pas ulun ingat kalau babinian semalam siwak jangan diikat di kepala tasbih nanti 3 tahun kada bisa berbasuh nah bisa nah, di dalam kitab Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Aidarus tadi di situ pulang ada pulang di antara kalangan sini apa kalau pada film ngarannya Ihya'u Sunanil Mahjurah di dalam kitab situ di antara sunnah-sunnah Nabi yang mulai ditinggalkan orang nang kada tak amalakan lagi nang terbengkalai di antaranya ialah mengandap kayu siwak di telinga kiri mbahnya tutup ke siwak andap di telinga kiri itu sunnah Rasulullah itu sudah mulai mahjurah sudah mulai ditinggalkan orang namun orang tidak tahu makanya jadi orang kan ada kenapa ngelilu kayak itu kan tukang ada sih kan biasanya tukang mantap cancel di sini nah jadi apa yang lain jadi kita jadi sedikit makan kayak itu aja kan apa aja kayak ada kantong lagi padahal ini sunnah nah tentunya kita kata awal sobat kalian yang kayak ini barang sekali seumur hidup barang pernah juga kita mengumpati Rasulullah mengandap kayu siwak itu di telinga kiri kan bukan telinga kanan tapi berarti kan kayu siwaknya ada kan kayu siwaknya aja ada nah terlihat di sini Tuhan ridho Tuhan itu saking rahmatnya lawan hamba-hambanya untuk mencapai ridhonya aja dijadikan sedikit jalan yang mudah cuma terlalu banyak orang mungkin karena kada tahu kada hakun menjalankan ibadah yang sangat ringan ini tadi dengan sebab inilah Tuhan ridho lawan Rasulullah sesaat sebelum wafat ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah
bercampur air liurku, ujar Sayyidah Aisyah, dengan air liurnya Rasulullah ketika sesaat sebelum Rasulullah wafat. Kayak apa caranya? Ujar Sayyidah Aisyah, aku ingat ketika seseorang di dalam sakaratul maut, agar ianya itu dimudahkan Tuhan di dalam menghadapi sakaratul maut, maka disunatkan disiwaki. Jadi kada disunatkan menangis. Kita ini kada ingat sunnah Rasulullah yang sudah ya nyawidan. Abah, ya Abah, nang dini, abahnya, kayak pulang hidup tanpa dirimu. Kada ingat lagi, orang lagi nang hendak meninggal ni keluarga cari akan siwak. Lalu ujar Sayyidah Aisyah, aku ambil kayu Arab, kayu Arab namanya lah, lain Arab nang mabuk tu lain, kayu Arab ngarannya, kayu Arab. Aku ambil, ternyata ujar Sayyidah Aisyah, kayu Arab yang gua ambil ini hanya, lalu aku punya, hanya mau kita dimakan ya Allah, hanya longgar tuh nyapatnya masih berganda-ganda tuh harum masih. Kukunya pakai Sayyidah Aisyah, nangaran dikunyah Sayyidah Aisyah air liur sini. Setelah lembut disiwakkan sidin ke mulut ke gigi Rasulullah. Ingat aja Allah semalam rasanya sudah pernah urut contohkan di sini. Orang mengikuti kayu siwak itu, ini dua jari nang ini nang gapit, nang di gapitnya ini kurang lebih di sini ini sekedar saya ini sekedar. Nah jadi kita di bawah sini Pak, nah mengikutinya. Nah ini bandak di bawah dua. Nah ini disulisihakan. Alif lam ha Allah. Artinya syariatnya kita mengusap gigi kita supaya suci, yaitu dengan kayu siwak. Padahal hakikatnya maulah gigi kita itu bersih dan suci bukan kayu siwak, hakikatnya Allah. Allah lah yang menolongi kita kawal menjadikan kayu siwak ini. Lalu disiwaki oleh Sayyidah Aisyah mulutnya Rasulullah. Imbahnya disiwak di sini, basah dengan air liurnya Rasulullah, disiwakkan sini mulai. Pintarnya Sayyidah Aisyah, pantas Sayyidah Aisyah ujar Rasulullah, andai kata dikumpulkan babidian nang cerdik, nang pintar, yang ada di seluruh dunia masih kalah dengan kepintaran Sayyidah Aisyah SAW. Cerdas. Nah, jadi Rasulullah itu disiwaki oleh Sayyidah Aisyah ketika sebelum wafat. Jadi bila ada orang hendak meninggal itu, kayu siwak itu sudah siap aturannya. Tapi lo punya namanya. Nang ada pengartinya kamu menangis itu maksudnya. Ujar guru sekumpul bahari ujar sini, kasihan ya sini kasihan. Kenapa? Di antara Tuhan tuh di sini menghina akan seseorang. Di antara Tuhan tuh di sini menghina akan seseorang. Bahkan ketika ia hendak meninggal dunia aja, kada dikirim Tuhan ada orang yang kawan mengirim inya, menuntut inya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa meninggal seorang tak sini? Ada keluarga mengulingnya, cuma kada ada yang tak pikir menuntut si nang hendak meninggal kada ada sibuk-sibuk memikir nang sibuk menangis. Nang sibuk mencari surat tanah.
Assalamualaikum Ibong Junan. Kadang-kadang ada di hadapannya. Ya makasih kemana? Talkinakan, makasih talkinakan. Ada di antara jadi orang terhinakan Tuhan. Kadang-kadang dikirim Tuhan, ada orang yang menuntut mentalkinakan inya ketika tempati dengan zikir la ilaha illallah. Jangan nyari dua. Bagaimana saja dikir tadi di sini aja la ilaha illallah. Bagaimana? Talkinakan. Nah, disiwak tadi. Nah, mudah-mudahan kita nih, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri taufik dan hidayah. Kita yang sudah berulang-ulang mendengar tentang masalah keutamaan bersiwak, dibukakan diringankan Tuhan nanti untuk mengamalkan sampai mati. Nah, sampai mati. Jangan gengsi. Jangan gengsi. Kira orang mengaliman pulang nyanyi bisnisnya tujuh supaya orang jangan menggawi sunnah Rasulullah. Jadi bisikannya kita siwak-siwak tuh. Dikira orang kawalian pulang kayaknya hanya terjadi. Nanti sudah tak membuat siwak sekarang masih terjadi. Ada banyak yang ini sampai beda yang jangan tantang lawan itu tuh deh. Bisikan setan yang menjauhkan kita dari sunnah Rasulullah tuh. Makanya di dalam kitab itu kita bilanya baulah baju, orang bahari kan baulah baju. Sampai bila kita baulah baju, pun ini ada baulah, ini bukan. Bila menukar baju, sunat cari nambah kantong sini. Kenapa? Dasar menandang siwa. Sunat. Nah, ada sampai di baju kawan. Ada kantong ini. Ada perlu. Jadi dipadahakan malam ini. Babinya kayak kami kok kayak apa? Babinya itu banyak wadahnya. Ini yang masih sedikitnya saya bilang separuh umrah tulangan. Tasnya masih. Yang masih sedikit babi itu tasnya tuh tas halus sedikit lah tas umrah. Apa kan ribut. Sunat. Orang mengamalkan bersiwak itu di dalam hidupnya, matinya ya, rohnya itu mudah keluar. Kan kita datang supaya ketika kita dalam sakaratul maut itu kadang ambil amalnya bersiwak. Kadang aneh itu bersiwak. Cuma karena jangan menjadi kawan. Ini je kawan terudi maknanya apa ini lain rasanya kawan nukar pernah mana pindah kalabihan tuh nukar jangan sebutin nukar 2 kah 3 kah menjadi kawan selama kawan tuh bersiwa dapat terus kita pahalanya nang murahnya kita kan apa siwak di antaranya tadi ialah supaya kita di dalam sembahyang tadi sisa makanan jangan tersisa lagi. Nah kalau di dalam ilmu tasawuf pandangan orang tasawuf kenapa jadi bersiwak orang tasawuf itu jadi mereka itu mengikuti Rasulullah di dalam bersiwak sebelum sembahyang karena merasa ada pantas menghadap menyebut membaca zikir kepada Allah namun tung seorang bekas pandiran masalah dunia pandir sebelum masuk masjid nih pandir masuk masjid Allahu Akbar ada pantas lalu muntung nang kotor bekas menyebut bakas memandirakan duniawi menyebut Allah kada sanggup buat orang-orang yang tasawuf tersebut
Lalu mereka bersihkan dengan bersiwak hakikat hati mereka, agar mulut ini baru dibersihkan. Hanya mulut membersihkan suci ini menghadap kepada Allah, menyebut Allah, berzikir kepada Allah. Adab itulah hidup. Kita kira-kira apa ada tembak kira-kira di sini. Mending kereng itu kata-kata kita belum melihat. Orang azan apa nih? Kalau boleh, orang azan, tuntung azan kita hanya namanya kawannya, tidak isapat lagi hanya dibuang, langsung masuk masjid, bersiwak ada, langsung Allahu Akbar. Imun-inya sudah fana, kada merasa lagi untungnya nih bersangka di situ. Ini sudah fana, kada merasa lagi kurang. Jodoh mata baik banget. Sedangkan ulama tasawuf atau orang-orang yang bujur-bujur mereka itu meresapi ilmu tasawuf, mereka beradab. Jangankan batas makan, batas berokok, batas berpanggil aja, kada patut rasanya. Lamun langsung aku menghadap Allah dalam keadaan muntung, bakas masih berbau dunia tadi, bakas nak kata tawaran, bakas nas macam-macam bahasa kampungnya lagi, bakas bau urutan mulut orang yang hendak pada tukarkan supaya orang yang pada tukarkan ini tadi kasih lahu diurut dulu sampai ujungan banyak kada pantut rasanya. Nah lalu bersiwak saking padatnya orang. Jadi kita adalah di mana mendoakan diri kita, apa sekadar kita mutabaah kepada Rasulullah aja, apakah kita ini mengedepankan adab kita kepada Allah Taala. Ini bersiwak. Bersiwak pokoknya besok ini pokoknya tidak kurang. Hendak tahu, ayo amalkan bersiwak itu jangan pagar ini maksudnya jangan tak antara, jangan bahanu bersiwak, jangan 40 harinya amalkan bersiwak itu pada hendak sembahyang aja, hendak baca Quran bersiwak, hendak masuk ke lampu bersiwak, hendak keluar rumah bersiwak, hendak masuk rumah bersiwak, hendak keluar rumah bersiwak, hendak baca salawat bersiwak, hendak baca maulid bersiwak, hendak baca qasidah bersiwak. Apa aja nang khair, apa aja nang baik-baik, kita disunahkan bersiwak. Dan kita kebanyakan tahu kan kita hendak sembahyang aja, hendak baca Quran siwak ada di sini, kan bersiwak. Hendak khutbah bersiwak. Jarang kita melihat hati kita banyak untuk langsung alhamdulillah siwak ada di sini. Kalau siwak pasang banyak mana siwak ini. Sehingga namun kita mau mengamalkan sunnah Rasulullah ini siwak ini, insya Allah 40 harinya pasti merasa keistimewaan siwak itu pasti dirasakan Tuhan. Apa di bintang mana pasti kita merasa. Kayak itu turun dari jasa guru amalkan ujung-ujungnya sini siwak 40 hari pasti di sini merasakan sesuatu yang kita asalnya kada merasa, pasti kita dirasakan. Punya kamu tuh berdoa sebelum bersiwak, punya kawa Allahumma bayyid bihi asnani
wa syaddid bihi lisani wa thabbit bihi lahadi wa afsih bihi lisani wa barik li bihi wa bidni alaihi ya arhamar rahimin. Antum kan doanya menghafal mengamalkan pulangnya menghafal itu bagi amalkan berikut. Nah, di dalam kitab Ihya Usunatil Mahjurah tadi di situ dibahas juga masalah itu. Di antara sunnah Nabi yang ditinggalkan oleh umatnya di zaman ini ialah ketika mau bersiwak hadapun berdoa. Padahal siwak itu adalah salah satu penyebab doa dikabulkan. Ini tak masih wakil ini malam ini membatal sembahyang enggak ya? Bersiwak itu masalah makan tadi. Contohnya lagi makan di dalam sembahyang itu ialah misalnya aja kita ini anggaplah bekas puasa, lalu makan ada kau arif ada kau mereng-reng pingka sepenggal pingka kantang enggak pingka kantang sepenggalan itu sepenggal itu berapa begini sama sepuluhnya itu berapa itu berapa 6 lah berarti 3 tapi pingka kantangnya aja hanya balon Esnior sentong. Wah ini anggap saya SK sih lah, saya SK. Lagi pokoknya satu kayak tembahyang aja. Di dalam sembahyang, kenapa? Yang 3 keluar banyu. Apabila berigat itu tadi keluar banyu itu keluar pada batas makhrajul huruf kha keluar pada batas itu ditangguh bahasa batal itu minumkannya yang batal minum es senior di dalam sembahyang jumlah pulang batal makmum nang ini batal seorang kan kenapa apa enggak itu perlu iman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Imam boleh. Itu minum. Maka pun minum tadi lawan bingka-bingkanya itu membuncah aja orang lawan bingkanya tak keluar tuh. Bila ditagungnya bahasa betul. Pokoknya bila keluar pada batas huruf kha betul. Atau pulang kalau di dalam kitab fikih dalam kitab fikih ada masalah, 2 masalah. Pertama, ialah pada masalah yang kita ini musim batukan. Nah, orang batukan itu biasanya bilanya batuk sudah beberapa hari lalu berdahak. Apabila dahak itu tadi gara-gara batuk tadi keluar pada batas huruf kha, dahak itu tadi apalagi batuknya sampai ke hone itu batuknya hone kan panjang namanya orang nyambet batuk pakai hone jadi baik orang kampung nyambet batuk anjing asal nyaman sih gak ngarep kan batuk pulang diubah manusia ini padahal batuk anjing kesampai lo gak ada hatinya. Kenapa? Anak ikan ya batukan badan kan batuk anjing ya anak semua.
tutup BFO aja sudah. Nah, ada yang lalu di dalam. Ketika batuk berdahak, dahaknya ini dari keluar pada batas huruf kha, jangan dikarasi ditangguh, batal sembahyang. Bapak kenapa? Guru ulun dulu kayak ini melajari. Nah, sembahyang lah. Kenapa tuh? Maghrib kan? Iya, bapak-bapak kayaknya coba. Nah, sembahyang. Lalu batuk. Keluar dahak pada batas huruf kha. Jangan hanya di dalam batas huruf kha, itu masih di dalam tenggorokan garamnya keluar. Berarti tak keluar sudah. Keluar. Lalu ijarsirin namun ditangguh batal. Lalu ijarsirin supaya jangan batal, biarlah tarikat sedikit tangan baju. Nah, jadi sedikit hilang ini nanti tembak aja. Lalu dikeluarkan kain lawan tangan baju di sini. Supaya sembahyang jangan batal. Itu umpama terjadi yang seperti itu, dan itu kan mustahil. Menyatakan batuknya itu biar apalagi itu mengikil itu tadi. Itu satu. Ada satu masalah yang ini masalahnya ialah di dalam masalah puasa. Apabila orang puasa, kan apabilanya memasukkan ke lubang rongga, ya, ke dalam rongga yang terbuka, termasuk rongga mulut, dengan sengaja apa puasa? Kenapa bakas rupanya mereka bakas tadarus malam ada kata guring malam bulan puasa malam tak kurang guring malam siangnya kuah. Maka kepatuhan bagi nakam waktu pada ditutupi lawan tangan. Ada orang bila mau waktu tutupi lawan tangan. Bila menutup lawan tangan kanan, telapak tangannya ditutup akan. Bilanya tabarok ini tangan hanya diisi nafkah. Ada kau menutup, tutuplah dengan tangan kiri belakangnya. Dan usahakan mau waktu tangan ini jangan saluar-luasnya sama-samanya. Orang-orang iya dong. Oh, kok di sini. Karena bilanya kita menguap namanya nanti. Oh, saya pun tertawa. Nah, jangan berharap kita menguap itu tak nanti. Punya kadang awal juga nanti iya. Tutupi. Nah, kenapa maka mengarang ketika guling malam kuah-kuah ketika menguap sekalinya pesawat jet tempur Israel mendarat langsung lalat langsung masuk ke tenggorokan, langsung masuk dan lewat daripada batas huruf kha, lewat batasnya tak masuk sudah. Kayak apa nang ini? Maka di dalam kitab fikih itu tadi lamunnya dikeluarkan karena sadar nang ini lalat, padahal sudah masuk ke dalam tenggorokan lewat pada batas huruf kha, lalu kita keluarkan keluarnya itu hukumnya ialah muntah dengan sengaja puasa batal. Bapak kayak apa? Di dalam kitab fikih itu tadi disuruh langsung aja rajaki nomplok, langsung aja kada batal puasa. Karena tanpa sengaja kita membuat lalat itu ke dalam tenggorokan kita, inya nggak masuk. Nyaman pula lalat, jangan awak apa ikut kan?
Nah itulah andai kata terjadi. Nah itu masalah puasa bang, lain masalah sembahyang. Itu membatalkan ke puasa dirinya kita keluarkan. Balik bawa takut. Aja makanan itu mengandung penyakit. Disitulah keadilan Allah Taala. Allah mengandat di dalam satu sayap lalat itu mengandung banyak penyakit, tetapi dalam sayap yang lain Tuhan mengulangkan di situ tentang banyak anti penyakitnya tadi Tuhan mengulangkan. Jadi bilanya orang kemasukan lalat untuk menanggung bahaya lah, yang berbahaya karena di situ langsung aja walau ada penyakitnya tapi peredamnya Tuhan mengulangkan di situ juga. Makanya itu pikir itu seluruhnya tanggung menjawab. Nah itu tadi contoh. Ini kalau baca dikit kan apa ya? Sedikit aja juga. Pada sampai tak malam juga. Kenapa? Jadi di dalam sembahyang ini tadi kada boleh makan dan kada boleh minum. Kada boleh makan, kada boleh minum. Karena sembahyang ini ujar Nabi, as-shalah ummul ibadah. Terkumpulnya seluruh pengaruh ibadah itu di dalam sembahyang. Sehingga di dalam sembahyang itu ada terkumpul seluruh ibadah termasuk puasa. Makanya bila orang sembahyang, maka di dalam sembahyang itu ada namaran puasa. Kenapa jadi puasa? Karena di dalam sembahyang kada boleh makan, kada boleh minum, puasa. Sembahyang adalah pimpinan tertinggi seluruh ibadah. Karena di dalam sembahyang di situ ada orang hukumnya bahaji al-hajju. Mikrofonnya mati al-hajju bil bait bi baitillah. Maka di dalam sembahyang itu ada mengarahnya haji, karena di dalam setiap sembahyang wajib menghadap kiblat. Padahal orang baca Quran wajib menghadap kiblat ada orang, tapi orang sembahyang meski sembahyang sunat wajib menghadap kiblat. Makanya orang berhaji itu inya wajib tawaf di Baitullah 7 kali putaran. Maka seakan-akan orang nang sembahyang ini melakukan ibadah haji. Makanya Nabi Muhammad padahal umul ibadah. Adakah dalam sembahyang artinya takbir? Ada. Adakah dalam sembahyang artinya tasbih? Ada. Adakah tahmid? Ada. Adakah sholawat? Ada. Adakah syahadat? Ada. Adakah Quran? Ada. Orang sembahyang pasti baca Quran. Orang sembahyang pasti baca tasbih. Orang sembahyang pasti baca tahmid dan tahlil. Orang sembahyang pasti baca sholawat. Ayo, hebatnya ummul ibadah. Nah maka dari itulah berhati-hatilah kita di dalam melaksanakan sembahyang supaya kita ada terjadi di dalam sembahyang itu tadi sesuatu yang bisa membatalkan, di antaranya yang termasuk hukumnya makan dan minum. Di antaranya caranya ialah bersihkanlah dulu gigi kita dengan bersiwak sebelum sembahyang. Mudah-mudahan amal ibadah kita menjadi sempurna dengan adanya perkumpulan kita pada malam hari ini, dan mudah-mudahan kita semua dibungakan di dalam batin kita untuk selalu menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah, wabil khusus masalah bersiwak, karena bersiwak itu menyebabkan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala, dan akan dilimpahkan Allah rizki yang halal dengan mudah. La hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah wa ila hadratin nabi wa ali nabi. Al-Fatihah. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ashrafna ala Allah ashrafna fatub alayna tawbah taghsil li kulli awbah wastur lana al-awrati wa amidil ra'ati واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي مهبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نرضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد